Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukurim lakum nasroh, al-khabar al-waki bimantul kasih halian. Ma'akum, Amanda Putri Mediani, mantul kasih fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, dilansir dari Radar Bekasi, truk trailer bermuatan peti kemas yang terguling di Jalan Ahmad Yani, arah Pekayon, Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Sabtu 4 Mei 2024 sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat. Selesai dievakuasi dengan membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Dalam proses evakuasi ini, 2 unit krain dikerahkan. Prosesnya cukup lama karena muatan truk yang berat dan perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas sempat padat hingga ekornya mencapai Sumarekon Bekasi. Suwandi meminta maaf atas kemacetan yang terjadi kepada seluruh pengguna jalan. Setelah evakuasi selesai, lalu lintas kembali lancar. Kecelakaan tersebut terjadi saat truk trailer bernomor polisi B9416UEM dari arah gerbang tol Bekasi Barat melintasi Jalan Ahmad Yani, arah Pekayon, Bantar Gebang. Saat di lokasi kejadian, truk trailer mundur karena tidak mampu melintas jalan menanjak. Sopir kemudian banting setir ke kiri, namun bagian belakang truk membentur pagar jalan hingga muatan peti kemas terguling ke kanan. Pada saat yang sama, sebuah mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi B2140KKA melintas. Mobil ini berhenti, namun akhirnya tertimpa peti kemas di bagian depannya. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Berita selanjutnya dilansir dari Info Bekasi. Pria berinisial HJ yang berusia 49 tahun ditangkap Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota lantaran mencuri dengan modus pecah kaca mobil. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengatakan pelaku mengincar mobil warga yang terparkir di pinggir jalan. Hanya hitungan detik, HJ ini dapat memecahkan kaca mobil dengan busi besi di tangannya. Kepada penyidik, pelaku mengaku ada 2 lokasi sasaran. Pertama di Jatibening, Pondok Gede pada 18 April lalu, ketika itu korban mengalami kerugian 24 juta rupiah. Kedua di Jalan Raya Kemang Pratama, Rawalumbu, 22 April lalu. Korbannya seorang wanita yang mengalami kerugian 25 juta rupiah. Dari penyelidikan CCTV dan pemeriksaan saksi, sosok pelaku pun ditemukan. Tim Reskrim lalu menggerebek rumah HJ di kawasan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, sepeda motor Yamaha Xeon yang digunakan untuk mencuri, helm, senter, busi yang digunakan memecah kaca mobil, iPad, dompet, dan 3 pecahan uang dolar Amerika. Saat diinterogasi, HJ merupakan residivis kasus pencurian dan pernah masuk bui di Palembang, Sumatera Selatan dan baru keluar penjara pada 11 April 2024 lalu. Berita selanjutnya dilansir dari Suara Bekasi. N yang berusia 61 tahun menghantam anak kandungnya sendiri berinisial C yang berusia 35 tahun dengan linggis hingga tewas. Karena korban saat kejadian mengancam untuk membunuh pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus menerangkan peristiwa terjadi di rumah N di Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Firdaus menyebut korban pada saat kejadian datang ke rumah N dalam keadaan mabuk. Korban membawa sebilah pisau lipat yang kemudian diarahkan ke N. Kedatangan korban saat itu lantaran kesal dengan sang ayah yang tak bisa membantunya menemui keberadaan sang istri. Ketakutan melihat sang anak mengancamnya dengan sebilah pisau lipat, N kemudian berlari. Korban pun mengejar sambil mengarahkan pisau lipat itu ke arah N. Dalam keadaan panik dan takut, N kemudian mengambil linggis dan menghantamkan benda tajam itu ke dada sang anak. Korban terjatuh tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara N kini masih dilakukan penahanan di Polsek Medan Satria untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Berita selanjutnya, elektabilitas Triadianto melejit jelang pemilihan Wali Kota Bekasi 2024.
pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Akhirnya menjadi mualaf setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah Kiai Haji Jamalulayo yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan masa Siyasuki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa. Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya dilansir dari Patriot Bekasi. Elektabilitas Tri Adianto melejit jelang pemilihan Wali Kota Bekasi 2024 pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Dalam jejak pendapat di media sosial X, Tri Adianto mendapatkan elektabilitas tertinggi dibandingkan kandidat bakal calon Wali Kota Bekasi lain. Mengutip dari laman media sosial X @txtdr Bekasi, dalam jejak pendapat yang dibuat pada 25 April 2024 mengenai 3 bacalon Wali Kota Bekasi. Ketiga sosok dalam jejak pendapat tersebut yaitu Tri Adianto, Mukhtar Muhammad, dan Heri Koswara. Bacalon Tri Adianto dan Mukhtar Muhammad merupakan mantan Wali Kota Bekasi yang berasal dari PDIP. Sedangkan Heri Koswara merupakan anggota DPRD Jawa Barat dari PKS yang menyatakan siap maju di Pilkada Kota Bekasi. Sebanyak 2.531 responden telah memilih hingga 5 Mei 2024 ini. Hasilnya, Mas Tri memperoleh elektabilitas tertinggi yaitu 75%, disusul oleh Heri Koswara 25% dan Mukhtar Muhammad hanya memperoleh 5%. Sementara itu, mendekati Pilkada, bursa calon Wali Kota Bekasi semakin ramai. Sejumlah partai telah memilih jagoannya masing-masing. Terpantau dalam bursa terkini nama yang diyakini maju: Haji Sujatmiko, Novel Saleh Hilabi, Haji Solihin, Kemal Hendrayadi. Mengakhiri berita hari ini dilansir dari Radar Bekasi. Persipasi meraih 3 kemenangan beruntun pada laga putaran nasional Liga 3 Grup B. Persipasi unggul telak 3-1 atas Morotai United FC di pertandingan ketiga yang berlangsung di Stadion Mini Cibinong, Kabupaten Bogor pada Minggu 5 Mei 2024. Sebelumnya, Persipasi juga meraih kemenangan atas PS Kabupaten Tapin 0-1 pada Senin 29 April 2024. Dan unggul 2-0 atas PS Mataram pada Jumat 3 Mei 2024. Wata menjelaskan 3 kemenangan Persipasi membuka peluang besar Persipasi lolos ke babak 32 besar Liga 3 putaran nasional. Meski masih menyisakan 1 pertandingan, diketahui Persipasi yang diperkuat sejumlah pemain muda ini masih menyisakan 1 pertandingan di Grup B kontra Tornado FC Pekanbaru. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Mini Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa 7 Mei 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news, actual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast.